Prinsip dasar dari politik etis terdiri dari 1. Education atau pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda membangun sekolah-sekolah rakyat dan sekolah menengah. Sistem pendidikan yang digunakan adalah sistem pendidikan barat. Kebanyakan siswanya merupakan keturunan Belanda dan kaum bangsawan atau priai Indonesia. 2. Immigration atau perpindahan penduduk. Belanda melakukan usaha perpindahan penduduk khususnya dari Jawa ke luar Jawa, seperti pemindahan sebagian penduduk Jawa untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Sumatera Timur pada tahun 1931. Ketiga, irrigation atau pengairan. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 270 juta gulden untuk membiayai sistem irigasi, sehingga luas lahan persawahan meningkat. Keroncong merupakan nama dari instrumen musik sejenis ukulele dan juga sebagai nama dari jenis musik khas Indonesia yang menggunakan instrumen musik keroncong, flute, dan seorang penyanyi wanita. Asal-usul musik keroncong. Akar keroncong berasal dari sejenis musik Portugis yang dikenal sebagai fado yang diperkenalkan oleh para pelaut dan budak kapal niaga bangsa itu sejak abad ke-16 di Nusantara. Musik ini pertama kali di Malaka dan kemudian dimainkan oleh para budak dari Maluku. Melemahnya pengaruh Portugis pada abad ke-17 di Nusantara tidak dengan serta-merta berarti hilang pula musik ini. Bentuk awal dari musik ini disebut moresco. Di sini mencontohkan tentang anggota dewan. Dia berjalan-jalan dan melihat sebuah mobil ambulan yang mogok. Kemudian dia kepikiran untuk membeli mobil ambulan yang baru. Kemudian dia juga melihat anak-anak bermain sepak bola dan di tengah basah. Kemudian dia berpikir untuk membuat sebuah lapangan. Kemudian sampai di kantor DPR, dia ingin merapatkan tentang hal tersebut, mobil baru, ambulan, dan lapangan bola, sepak bola. Kemudian di sini kita lihat ada suatu pesan dari bosnya yang menyatakan tentang proyeknya dan keduanya menjadi gagal. Dia sebelumnya berkuar-kuar untuk menjadi wakil rakyat dengan janji-janji yang dia janjikan. Dengan penuh harapan yang hilang, dia bertransaksi uang pelicin istilahnya dengan bos lain. Akhirnya dia melupakan janjinya. Dia berkuar-kuar dan mengalihkan perhatian untuk membuat mall. Lapangan bola dijadikan lahan parkir, hutan kota dijadikan gedung bertingkat, taman dijadikan apartemen. Kemudian di mana-mana ada taman bermain dan restoran. Kemudian
Wakil rakyat yang lain juga menginginkan bagian rumah sakit diubah menjadi gedung, perpustakaan jadi pom bensin, dan bertambahlah orang-orang yang ingin meminta jatah. Kemudian timbul pergerakan dari rakyat. Tidak bisa dipungkiri lagi, perkembangan musik metal di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak band-band cadas tanah air yang saat ini sering manggung dan mengadakan tur ke luar negeri. Bahkan sudah banyak festival-festival metal yang diselenggarakan anak negeri yang tidak kalah dengan festival musik metal yang ada di luar negeri. Indonesia juga punya festival metal berkelas yang digadang-gadang sebagai festival musik metal terbesar se-Asia Tenggara. Di balik itu semua, ada hal penting tentang bagaimana musik metal bisa masuk ke Indonesia. Zona distorsi menelusuri dari berbagai sumber mengenai sejarah musik metal masuk ke Indonesia. Dimulai pada era tahun 70-an, kata underground pertama kali digunakan oleh majalah musik asal Bandung yang bernama Akil. Kata underground digunakan untuk menggambarkan band-band yang memainkan musik beraliran keras, liar, dan juga ekstrim pada saat itu. Masuknya musik metal ke Indonesia tidak bisa terlepas dari hasil evolusi band-band beraliran rock pendahulu di era 70-an, seperti God Bless, seperti KKSAS, Rawa Rontek, Elvama, Power Metal, dan lainnya. Jika dilihat dari segi industri, dengan begitu banyaknya band rock yang berkembang pada masa itu, memang sudah pantas untuk band-band tersebut memiliki wadah untuk mengekspresikan karya-karyanya. Sehingga muncul seorang pengusaha yang menamakan dirinya Lock the Label, yang bersedia atau bisa dibilang nekat untuk menaungi serta menyediakan wadah bagi musisi musik rock pada saat itu. Lock merupakan terobosan baru dengan menyelenggarakan festival musik rock pertama di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, yang disponsori oleh salah satu perusahaan rokok pada saat itu. Semenjak itu, banyak media massa yang beranggapan bahwa Surabaya adalah barometer dan sumber pertama sejarah musik metal masuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, musik metal mulai berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Bali, sehingga muncullah band-band underground di kota-kota tersebut pada era 80-an. Pada tahun 1998, untuk pertama kalinya, komunitas metal berani tampil ke publik. Komunitas tersebut sering nongkrong atau ngumpul di sebuah pub yang ada di Jakarta, daerah pertokoan Pondok Indah yang bernama Pit Pub. Pit Pub menyediakan panggung untuk komunitas ini setiap malam minggu. Pada saat itu di depan pub tersebut. Dari situlah banyak kemunculan band-band cadas pionir yang berjasa membawa musik beraliran metal ke tanah air. Selain komunitas dan band, sejarah musik metal masuk ke Indonesia juga dibantu oleh radio-radio dan juga media massa yang mendukung pergerakan musik cadas pada saat itu. Di antaranya ada Radio Mixer, Radio Bahamas, Radio Metro Jaya, dan Radio Extra. Untuk media massa, Tabloid Citra Musik, majalah Hype, dan majalah